Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah tematik terpadu yang diampu oleh Ibu dosen Maisri Lena SPD MPD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Silvi Indriani sebagai moderator dan penyaji 4. Yang kedua, Vini Olivia penyaji 1. Yang ketiga, Mutiara Cantika Desva penyaji 2. Dan yang terakhir, Era Putri penyaji 3. Dan marilah kita akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Yang pertama kepada Vini Olivia penyaji 1, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mempresentasikan tentang hakikat pembelajaran tematik terpadu. Menurut Munasik 2014, pembelajaran adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran. Menurut Rusman 2012, pembelajaran tematik adalah suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep, prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Dan menurut Maji 2014, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep-konsep baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun bidang studi lainnya. Menurut Trinto 2010, pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu dikaitkan dengan pokok bahasan lain atau konsep tertentu yang dilakukan secara spontan atau dirancang baik dalam suatu bidang atau lebih. Dengan beragam pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut Prastowo 2019, pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran terpadu yang dapat pada jenjang TK atau sekolah dasar yang didasarkan kepada tema-tema yang telah ditentukan secara kontekstual dengan dunia anak. Dari penjelasan kelima ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan atau memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema yang menekankan keaktifan pada siswa pada pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh akan lebih baik dan pembelajaran akan lebih bermakna. Baiklah, menurut latar belakang lahirnya pembelajaran tematik. Menurut Bell 1986, pembelajaran tematik terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa yang berasal dari salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme. Dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran aktif secara mental, membangun pengetahuan siswa yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vini Olivia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mutiara Cantika Desva. Kepada Mutiara Cantika Desva, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai latar belakang lahirnya pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. Penerapan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu penentuan berdasarkan keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, tema dan masalah yang dihadapi, menurut Munasik 2014. Selanjutnya, menurut Rusman 2012, pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Permendikbud 2014, pembelajaran tematik adalah menghilangkan atau mengurangi terjadinya timpah tindih materi, memudahkan peserta didik untuk melihat hubungan-hubungan yang bermakna, memudahkan peserta didik untuk memahami materi atau konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi semua KD dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, IPA, IPS, Penjasorkes, dan Seni Budaya dan Prakarya. Selanjutnya, menurut Majid 2014, pembelajaran tematik
Siswa membutuhkan kemampuan dalam memahami konsep-konsep materi pembelajaran antar bidang studi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Disebutkan dalam tujuan pembelajaran tematik untuk menghindari tumpang tindihnya suatu materi pembelajaran makna diterapkannya sistem tema. Tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Tema dapat dikembangkan berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Mutiara Cantika Despa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Era Putri. Kepada Era Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi rasional pembelajaran tematik. Menurut Kusnandar 2013, peningkatan mutu pembelajaran di sekolah akan selalu mendapatkan perbaikan-perbaikan secara berkelanjut. Perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran di sekolah itu dilakukan melalui perubahan kurikulum sekolah oleh pemerintah. Yang kedua, pada dasarnya bagi siswa keterpaduan pemahaman selalu berlangsung baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang ketiga, dengan adanya pemanduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan akan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Selanjutnya, menurut Kemendikbud 2013, pemerintah Kemendikbud mulai tahun ajaran baru 2013 akan menerapkan kurikulum baru secara jenjang pendidikan sekolah. Dari jenjang sekolah tingkat SD, SMP, MTS, SMA, mulai tahun ajaran 2013 sampai 2014 akan menerapkan kurikulum baru. Terutama di sekolah jenjang SD akan mendapatkan porsi perubahan yang cukup banyak. Salah satu ciri kurikulum tahun 2013 adalah bersifat tematik integratif pada level pendidikan dasar SD. Selanjutnya menurut Majid 2014, pada dasarnya bagi siswa keterpaduan pemahaman selalu berlangsung bagi secara vertikal maupun secara horizontal. Keterpaduan yang bersifat vertikal berlangsung mulai materi pembelajaran kelas 1 sampai dengan materi kelas 6. Dan bahkan keterampilan pemahaman berlangsung mulai TK sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan, pemahaman pada topik konsep kelas 2, dan begitu seharusnya. Dengan demikian, pemahaman konsep selalu berinteraksi melalui keterpaduan pemahaman. Selanjutnya, konsep pembelajaran tematik. Menurut Perwardar Minta 1983, konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari pemikiran dua orang tokoh pendidikan, yakni jatuh tahun 1989 dengan konsep pembelajaran interdisipliner dan Fogarty pada tahun 1991 dengan konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengartikan beberapa aspek baik dalam intra mata pembelajaran antara mata pembelajaran. Dengan adanya permaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jatuh bermakna bagi peserta didiknya. Menurut KD 2012, pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu integratif integrasional yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menentukan konsep seperti prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan praktek. BNSP 2006 menyatakan bahwa pengalaman belajar peserta didik menepati posisi penting dalam usaha meningkatkan kualitas lulusan. Untuk itu, pendidik dituntut harus mampu merencanakan dan melaksanakan pengalaman belajar dengan tepat. Setiap peserta didik memerlukan berkat pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup bermasyarakat. Dan bekal itu diharapkan diperoleh melalui pengalaman belajar di sekolah. Keraf 2001 akan tema berasal dari kata Yunani, yang berarti menempelkan atau meletakkan, dan kemungkinan kata itu mengalami perkembangan sehingga kata tiftinai berubah menjadi tema. Menurut
Dikbud 1995 mengemukakan yang pertama yang sesuai dengan penghayati dunia, kehidupan anak yang bersifat holistik. Yang kedua, sesuai dengan potensi pengaitan mata pembelajaran di sekolah dasar sehingga mampu membuahkan penguasaan isi pembelajaran secara utuh. Yang ketiga, idealisasi pelaksanaan kurikulum yang selayaknya dikembangkan secara integratif. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Era. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Menurut Depdiknas tahun 2006, karakteristiknya pertama berpusat pada siswa, yang kedua memberikan pengalaman langsung bagi siswa, yang ketiga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, yang keempat menyajikan konsep dari mata pelajaran, yang kelima bersifat fleksibel, yang keenam hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2004, karakteristik pembelajaran tematik itu ada 11. Pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung bagi siswa, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas, dan yang kelima bersifat luas atau fleksibel, yang keenam hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa, yang ketujuh holistik, yang kedelapan bermakna, yang kesembilan otentik, yang kesepuluh aktif, dan yang terakhir wujud lain dari implementasi tematik terpadu yang bertolak dari tema. Materi selanjutnya, tujuan pelaksanaan pembelajaran tematik di SD. Menurut Kemendikbud tahun 2012, ada 8 tujuan pelaksanaan tematik terpadu. Pertama, memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa. Yang kelima, meningkatkan semangat belajar siswa. Yang keenam, merasakan manfaat dan makna belajar. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan budi pekerti dan moral siswa. Pelaksanaan menurut Muklis ada 6. 1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Yang keenam, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sedangkan menurut Hamalik, tujuan pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Nah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.